Itu bentuk ibadah yang lain yang digabungkan dalam i'tikaf. Intinya adalah i'tikaf itu tafakkur. Ini puncak ibadah ketika kita memikirkan kebenaran dan kita memikirkan kesalahan yang pernah kita kerjain. Ya Allah, sujud mas sujud, tapi yang batil masih dikerjain. Ya Allah, sedekah mas sedekah, tapi yang bukan hak saya masih saya ambil. Ya Allah, ini hidup udah separuh perjalanan, tapi masih berat saja kaki di bawah jalan ke masjid. Terus kita memikirkan diri kita. Makanya ketika kita beriktikaf, di antara adabnya adalah menanggalkan dulu perkara-perkara atribut dunia. Jangan bawa banyak-banyak barang ketika kita iktikaf. Itu dan pelajaran ketika kita tinggalkan dunia, kemudian kita mengkhususkan diri kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita merasakan kenikmatan itu. Dan memang kita harus belajar untuk menyepi, belajar untuk sendiri, belajar untuk meninggalkan dunia. Karena perlahan dan pasti kita meninggalkan dunia, hidup kita makin sepi. Dulu hidup kita ramai, anak-anak kita terus bersama kita, terus pelan-pelan satu-satu ninggalin kita. Pergi sekolah, keluar kota, pulang sebentar, kemudian menikah. Itu saya ditinggalkan lagi. Dulu lengkap kalau lebaran, ketika punya cucu, ketika punya mantu, mulai gagal lengkap, mulai begitu. Dulu kita ramai di tempat kerja kita, sekarang kita pensiun, sekarang kita sepi. Sekarang tidak banyak orang bersama kita. Makin akan sepi lagi ketika kita meninggalkan dunia di kesendirian alam kubur, di kesendirian alam barzah. Itu pelajaran ketika kita i'tikaf. Itu harus hadir di kita. Maka saya sarankan, bagus kita baca Quran, bagus kita adakan kajian, tetapi harus ada juga satu saat, satu momen ketika kita i'tikaf itu udah diam aja, lihat diri kita, memikirkan diri kita, apa sudah seperti ini yang terbaik dari jalan kehidupan saya. Ya Allah, minta sama ihdinas siratal mustaqim. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah pun demikian syahdu, demikian mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wiridnya cuma itu aja, i'tikaf di 10 malam Ramadan, siang dan malam. Allahumma innaka, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Doanya adalah enak banget sebenarnya. Ketika kata Nabi baca aja ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau kan yang pemaaf dan suka memaafkan, maka maafin saya. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang maha memaafkan dan suka memaafkan, maka maafin saya. Itu aja sebanyak-banyaknya, sambil kita memikirkan, ya Allah, dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4, dosa 5. Bagaimana dosa yang masih sekarang kita lakukan, kedoliman yang masih kita kerjakan. Kalau sekiranya meninggal dalam keadaan melakukan kedoliman itu, gimana nasib sholat saya? Gimana nasib puasa saya? Gimana nasib amal saya? Hancur semua ya. Allahumma afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau kan yang maaf dan Engkau yang suka memaafkan, maafin saya. Itu sebanyak-banyak, zikir tuh sambil memikirkan dosa-dosa. Kalau nggak diampuni gimana? Kalau nggak dimaafin gimana nih? Sulh khotimah itu urusan. Akhir yang buruk itu urusan. Ada saat dan momen kita memikirkan diri kita. Itu i'tikaf. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk i'tikaf. Yang kedua adalah disempurnakannya ibadah kita selama Ramadan bizakati abdanikum, jadi dengan zakat badan, dengan zakatul fitri, dengan dibersihkannya, dengan mengeluarkan sesuatu yang paling sering masuk dalam
dalam tubuh kita, zakatul fitri. Ya, saya mengingatkan sedikit tentang zakat fitri ini. Kepikiran tadi di rumah beberapa hal yang perlu kita koreksi dari perkara-perkara zakatul fitri. Yang pertama adalah kalau bisa dan pasti bisa, keluarkanlah zakatul fitri yang sesuai dengan makanan pokok kita saja. Jangan sesuai makanan pokok kita saja. Begitu jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Banyak pertanyaan, boleh nggak pakai uang, boleh nggak transfer kepada wakil, boleh saja. Tetapi sampai mustahiknya, upayakan dan usahakan itu diberikan dengan makanan yang biasa kita, bahan pokok yang biasa kita makan. Karena seperti itulah ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih di riwayat Bukhari Muslim. Ini dari Abdullah bin Umar, kata beliau, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir ala al-'abdi wal hurri wal dzakar wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'ad qabla khurujin nas ila shalah. Dari zaman Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengeluarkan, difardukan, Rasulullah memfardukan satu sok dari kurma, dari gandum, dan dari biji-bijian. Padahal zaman Nabi Muhammad SAW juga ada mata uang. Zaman Nabi Muhammad juga ada nilai tukar, dirham, dinar. Tapi Rasulullah memerintahkannya dengan makanan pokok. Satu tempat. Kalau kita mah beras, karena makanan pokok kita bukan kurma. Biar dikasih kurma satu karung, tetap aja nggak punya makanan pokok. Biar makan kurma satu piring, tanya makan belum pernah nasi uduk. Makanan pokok satu negeri ya, atau gandum atau yang lainnya. Dan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi. Bahkan beliau menjelaskan kami ini dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan zakat, memberikan zakat sa'an min ta'amin, satu sok dari makanan pokok, sa'an min tamar, satu korma atau dari gandum atau dari biji-bijian. Beliau menegaskan lagi, waliyabla la ukhriju abadan illa sa'an. Saya nggak mengeluarkan selamanya kecuali satu sok dari makanan pokok itu. Dalam mazhab Syafi'i harus dengan makanan pokok satu. Kenapa makanan pokok? Kan bukan butuh beras doang.